andoku yo. Lah aku ra dipondo, Mas. Lah kuwi andoku kuwi. Sore Lur, masih semangat berbuat baik toh? Ibarat pegangan hidup, buat aku sing namanya prinsip iku penting Lur. Kalau prinsipku sederhana, jangan nyusahin orang dan harus bisa bermanfaat bagi orang banyak. Ya kayak pohon singkong ini. Waduh, ciloko Lur. Maaf Mbak, maaf. Duh, ketiban ya Pak ya? Iya, loro ki. Maaf Mbak. Kayak ngopo tuh jane Oh, ki? nyabut singkong berat banget. Tak ngeden ke tenan malah jatuh aku Mbak. Maaf ya Mbak ya. Iya, iya. Maaf Lah, lho apa-apa, Pak? Mbak, Apa-apa. aku ora sengaja. Suwer. Oh, iki sampai meleset. Apa-apa. Wis apa wis. Lan, arep masak godong teh lho. Iya, iya. Masak apa Mbak? Pokoknya dimasak, gawe dipangan lah. Oh, Piye? wis Mbak, nanti tak bantu ya Mbak. Ya, ya, Sebagai ya. permintaan maafku ya Mbak ya. Tenan? Oh, Mbak. Iya, iya, iya. Ya. Ya, ya, ayo. Ya. Untung aja Mbak Irin cuma ketiban pohon singkong. Kalau pohon rambutan, Mbak Irin bisa mumet 7 turunan Lur. Mbak. Aku tak ngeterke singkong ke UMKM dulu ya Mbak ya. Ya wis, ya wis. Yo Mbak. Kok ning nggonku ya? Nanti tak susul Mbak ya. Ya. Rezeki Lur, kelihatannya aku mau diajak makan sama Mbak Irin. Udah lo lali ya. Oh ya Mbak, nanti tak susul. Ya. Sip Lur, makin semangat aku ngumpulin singkongnya. Apalagi aku dapat singkong lumayan banyak iki. Wes lah, aku antar dulu yo ke UMKM yang bikin panganan jadul. Lur, sebagai bahan pangan yang tumbuh di dalam tanah, umbi singkong ibarat harta karun. Kelezatannya diakui bukan cuma sama orang tua, tapi juga anak muda. Wah, mulai ngocek nih Pak. Ya dulu emang ya dulu. Ya Pak. Ini tambahan nih singkongnya. Oh iya Lur, singkong-singkong ini rencananya mau diolah jadi gethuk lindri, cemilan tradisional favoritku Lur. Untuk bikin gethuk lindri, dipilih jenis singkong putih yang baru dipanen dari kebun. Karena teksturnya masih keras, serta daging umbinya juga masih putih segar. Wes kirim dulu ya kok kayak diangkat gawang langsung ditumbuk di sana. Oh, udah matang Pak? Udah. Oh iya ya. Tak angkat nih. Lur, supaya matang sempurna, kukus singkong dengan api besar selama 1 jam atau lebih yo. Asapnya sampai ngebul Lur. Setelah 1 jam, singkong wis mateng, dagingnya dijamin udah empuk. Nah, mumpung masih panas, langsung tumbuk singkongnya yo. Kata simbahku dulu, konon nama gethuk berasal dari bunyi suara kletak-kletuk yang keluar saat proses menumbuk iki. Bisa aja ya Lur. Oh iya Lur, di Beji, Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Bu Kartini ini salah satu pelaku UKM pembuat gethuk lindri. Bu Kartini ini lagi mau campur singkong sama bahan-bahan lain tuh. Ada gula merah, mentega, dan juga garam. Tambahan gula merah tentu saja biar gethuk lindrinya manis. Nah,
Kalau mentega bikin tekstur gedok lindri jadi semakin lembut. Sedangkan garam biar ada rasa gurih-gurihnya, Lur. Uleni dulu pakai tangan, baru lanjut giling pakai mesin manual ini, Lur. Bentuk persegi emang udah khasnya gedok lindri ya, Lur. Oh iya, gedok lindri yang udah jadi bakal dibawa ke pasar tradisional. Kalau boleh jujur, aku rada gak fokus bantu-bantu di UMKM tadi. Pikiranku melayang-layang ke Mbak Irin seorang. Aku masih merasa bersalah gara-gara aku Mbak Irin jadi ketiban pohon singkong, Lur. Untung aja Mbak Irin wanita strong. Kalau udah masak, mumet kepalanya jadi hilang. Mau masak opo yo Mbak Irin iki? Bahan-bahannya banyak banget, Lur. Ada tahu, mentega, telur, cabai dan bawang, terigu, kunyit, kemiri, yogurt, dan lain-lain. Emang yo, kalau udah biasa masak, kelihatan dari cara nguleknya. Aku yakin, Lur, bumbu pedas buatan Mbak Irin iki bakal jos gandos rasanya. Mbak, ini Mbak, bumbunya udah jadi? Wes. Oh iya, Nur. Kayak kan daunnya wis tak rebus. Terus turun ditumbuk ya. Oh, tumbuk, Mbak? Ya. Oh, iya. Sesuai request Mbak Irin, aku tumbuk daun singkong rebus iki sampai halus. Daun singkong iki salah satu sayur favoritku, Lur. Kalau aku lagi diare, ya iki obatnya. Rasanya juga enak. Dimasak pakai santan sama teri. Enak Lur. Dul, Ya, Mbak. nek wis daunnya ditumbuk iki ya dioseng karo iki, karo iki tahu, karo klopone. Oh, ya, Mbak. Ya. Taruh aja sih, Mbak. Nah, kalau di tangan Mbak Irin, daun singkong ini bakal diolah jadi katayef, kue lezat ala Timur Tengah. Sekarang tumis bumbu pedasnya dulu yo. Kalau sudah harum, masukkan kelapa parut. Kalau airnya sudah mulai menyusut, remat-remat tahu putih kayak gini, Lur. Yakin deh, kalau sudah kena sentuhan tanganku, pasti makin nikmat rasanya. Oh iyo, di Timur Tengah sana, katayef adalah hidangan penutup atau pencuci mulut dengan cita rasa manis. Biasanya, katayef berisi lelehan krim atau aneka kacang dengan sirup gula. Tapi, inovasiku dengan Mbak Irin, katayefnya mau diisi tumis daun singkong. Bukan bercita rasa manis, tapi pedas gurih. Mantep toh. Ambune enak, Dul. Tak kira ora iso masak, ternyata iso masak ya. Sabar, Dul, sabar. Sebagai penebus dosa, hari ini aku manut wailah sama Mbak Irin. Takut kualat aku, Lur, kalau lagi-lagi bikin dia kesel. Wis beres iki tumisanku. Mbak, udah mateng, Mbak. Daunnya singkong. Ya wes, makasih ya, Dul. Ada yang bisa bantu lagi nggak? Wis ora. Oh iya. Tak tinggal ya, Pak yo. Ya. Tapi nanti nek mateng makanannya aku diundang, Pak. Iya. Ngicipi. Iya. Tinggal dulu ya, Pak ya. Ya, makasih ya, Dul. Oh iyo, sedari tadi Mbak Irin ternyata sibuk siapin adonan kue katayefnya, Lur. Tepung terigu dan telur ayam sudah pasti harus ada toh. Nah, yang unik
ada tambahan yogurt dalam adonannya. Kata Mbak Irin sih, dia rasanya asam-asam seger. Ojo lali, tambah mentega biar adonan semakin lembut yo. Sip lah, aduk-aduk sampai merata. Terakhir, tinggal tuang air. Sip lur, tinggal masak adonan kulitnya. Oh iya, kulitnya ini untuk bungkus isi tumis daun singkong yang tadi aku bikin lur. Oh iya lur, Katayev sering juga disebut dengan julukan pancake dari Arab. Tapi Katayev daun singkong buatanku dan Mbak Irin bukan cuma cocok jadi cemilan, tapi juga lauk pendamping nasi lur. Ki wis dadi diicipin dul. Wih, kita enak ini Mbak. Iya, yo jajal bareng-bareng. Piye? Enak banget Mbak. Lidahku emang gak bisa bohong lur. Kalau ku bilang enak, yo asli nih emang seenak itu. Lembut, manis, seger, kulit Katayevnya cocok banget dengan tumisan daun singkong yang pedas gurih. Asli lur, Katayev daun singkong ini juga cocok buat anak-anak. Bisa jadi cara beda menyantap sayur mayur. Boleh dicoba lur. Dul, jebol andoku yo. Lah aku ra jipondo, Mas. Lah kuwi, andoku kuwi. Sore lur, gak beda sama orang kota. Setiap hari orang desa juga punya kesibukan. Dul, Mbak Kena, enggak putih Mbak? mau cari daun? Oh ya. Ya. Saat yang lain bertani, Mbak Arkena mau pergi cari daun. Daun apa yo? Waduh, kok tinggi-tinggi banget. Dul, bisa minta tolong nggak? Apa, Mbak? Itu loh, mau ambil daun cincau kok tinggi-tinggi. Oh, daun cincau. Iya. Oh, iya, bentar, Pak. Oh ya. Iya lur, dari sekian banyak tumbuh-tumbuhan yang hidup di sini, salah satu di antaranya ya daun cuwing untuk bahan cincau. Awas Dul, itu batangnya kecil-kecil, takutnya patah loh. Coba, tenang. Ojo heran yo lur, cuwing adalah jenis tanaman merambat yang dapat menumpang hidup di mana saja. Biasa merambat di atas tanah atau semak-semak. Tanaman cuwing sing satu iki emang agak lain. Pantesan wae Mbak Arkena bingung ngambilnya. Lah wong aku aja mikir-mikir takut rantingnya patah. Wah, kayak dhuwur ya, Mbak. Mbak, tolong ngambilin tangga, Mbak. Oh ya, tak cariin dulu ya. Iya, Pak. Di Gunung Gajahan, Desa Nogosaren, Getasan, Kabupaten Semarang, cuwing dibiarkan tumbuh liar merambat di pepohonan atau kebun warga. Daripada tumbuh menjadi hama, jadi siapa saja yo boleh ambil. Ndi iki? Andone ora ono. Muncul piye iki? Oi, siapa sing jebol ando woi? Oi.
Oh iya Lur, gak cuma di Jawa Tengah aja. Daun cuing juga banyak tumbuh di negara-negara kawasan Asia Tenggara. Yo pasti dengan nama yang berbeda. Ini Ndol tangganya. Lah mbak, tanggone kok pendek banget toh mbak? Loh, kamu cuma bilang tangga toh ya tak ambil ke. Loh ini sama pijakan gue sama loh. Tingginya cuma sak kakiku gini loh. Yang diambil kan yang sebelah sono. Ya wis lah apa-apa. Yes, aku cen salah. Wes lah, daripada panjang aku ngalah wae. Ternyata bener apa kata orang. Wanita gak pernah salah Lur. Mbak, sekali saya. Oh iya. Hati-hati Ndol. Biarpun agak kesel, tapi yo aku seneng juga dapat perhatian dari Mbak Arkena. Lagian udah lumayan banyak iki daun cuing yang kudapat. Argo minuman tuh Pak? Udah. Arep tak gawe campuran serabi. Campuran serabi? Iya. Apa iso? Iso lah. Wah, kelihatannya menarik iki Lur. Ya wis, aku ikut bantu Mbak Arkena wae lah. Serabi? Iya. Oh, apa iso tuh yo? Iso. Dol, ini jebak ondoku yo. Lah aku ranji pondok Mas. Lah kuwi, ondoku kuwi. Ini tadi ngambil tangga di mana Pak? Iya, aku jebak ning kene lah, tak kira ora ana uang teko tak jebak. Helah dalah, aku lagi yang disalahkan. Piye to Mbak Arkena iki ambil tangga orang gak lihat-lihat. Mas, ngapunten nih Mas. Sepurane ya Mas ya. Maaf ya Mas ya. Ngapunten ya, Mas. Oh, sumbangnya piye to Mbak? Wah, anu tuh lihat toh. Persis kata Mbak Arkena tadi, rencananya dia mau bikin inovasi kue serabi. Bahan-bahan yang dipersiapkan udah komplit iki Lur. Ada tepung beras, gula merah, garam, dan kelapa. Sedang untuk toppingnya ada kismis, sokade, meses, dan keju. Aku dan Mbak Arkena berbagi tugas wae yo. Kalau kelapanya udah beres diparut, lanjut iris-iris gula merahnya. Lur, biarin deh Mbak Arkena sibuk sendiri. Temenin aku dulu yuk urus daun cuing. Aslinya Lur, ada sekitar 6 jenis tanaman yang bisa diolah jadi cincau. Salah satunya ya daun cuing ini. Sambil sedikit diremas-remas, aku cuci bersih dulu yo daun cuingnya supaya resik, hilang semua debu. Kalau sudah, rebus daun cuing sebentar saja sampai daun cuingnya sedikit layu. Lanjut Lur, remas daun cuing sampai keluar lendir atau cairan pengental cincau. Jangan lupa tuang air secukupnya dan sedikit tambahan kapur sirih supaya lebih mudah kental atau memadat. Mbak, nih cincaunya udah jadi Mbak. Oh iya, makasih ya Ndol. Ada yang bisa bantu lagi nggak Mbak? Oh iya, ini ada. Minta tolong buatin gulanya sekalian ya. Iya. Oh, ya Mbak. Beres Mbak. Buat Mbak Arkena, apa sih yang enggak? Yang penting lanjut dulu bikin adonannya ya Mbak. Tepung beras menjadi dasar untuk adonan serabi ala Mbak Arkena. Jangan lupa beri sedikit garam biar rasanya gak hambar. Oh iyo, biasanya daun cuing akan menghasilkan cincau dengan warna hijau pekat atau kehitaman. Gak perlu nunggu cincau kental dan memadat. Langsung aja campur ke dalam adonan yo. Tuh, sekalian bisa jadi pewarna alami Lur. Untuk memperkaya tekstur dan rasa,
Campur kelapa parut ke dalam adonan. Wih, serabi bikinan Mbak Arkena makin gurih iki, Lur. Oh iya, aku tadi diminta Mbak Arkena untuk buat kuah untuk serabinya, Lur. Caranya gampang kok. Cukup masak santan bersama dengan irisan gula merah. Supaya aromanya lebih harum, bisa juga tambahin daun pandan wangi. Kalau mau lebih gurih, bisa taburi sejumput garam. Oh iya, Lur, gak semua serabi tersaji bersama dengan kuah seperti ini. Ini yang khas dari serabi Ngampin dari Ambarawa, Jawa Tengah. Biar serabi Ngampin gak kalah sama cemilan kekinian, kita bikin dengan tambahan topping yo, Lur. Sip lah, wis jadi ki, Lur, serabi Ngampin cincau cuing buatanku dan Mbak Arkena. Makin menggoda selera dengan siraman kuah santan, gula merah, dan potongan cincau. Diicipin dong, serabi cincau. Beres, Mbak, gak usah pakai disuruh kalau soal makan. Aku pasti langsung satset. Tekstur serabinya lembut di atas serta garing di bawahnya. Belum lagi cita rasa serabinya, yo pasti manis dan legit. Tapi yang paling aku suka, yo khasiat dari cincau cuing sebagai campurannya, Lur. Gimana? Mantep toh, Lur? Kalau kepingin buat sendiri di rumah yo. Udah banyak panennya, Kak? Belum, Dol, ya ikut panen sini, Dol. Oh ya, saya kira udah banyak. Wah, aku ketinggalan iki. Maaf ya, Mbak, telat datenge. Jadi, mana iki jagung yang harus aku panen? Kalau ketemu jagung kuning, wis biasa toh. Yang mau dipanen jagung ungu. Memang sih, jagung ungu belum begitu populer di Indonesia. Tapi di Amerika, jagung jenis ini sudah lama dikembangkan. Bijinya bisa dimanfaatkan untuk pewarna makanan dan minuman. Tanaman ini digadang-gadang bakal jadi primadona pangan di masa mendatang. Jadi, jangan heran yo kalau warga desa Pogung Raharjo, kecamatan Sekampung Udik, Lampung Timur sudah mulai membudidayakannya. Dol, nanti bawa sebagian ya. Oh, ya, Pak. Buat kue. Ya. Sekali panen, kebun jagung seluas 300 hektar ini bisa menghasilkan 3.000 ton jagung ungu. Mantep toh? Setelah panen, tentu saja jagung harus disortir. Yang besar-besar taruh sini, Dol. Yang kecil situ. Besar kecil sini. Nah, Dipilih yang terbaik kualitasnya yo. Cari yang tokonya besar dan bagus-bagus.
sekalian dibersihkan dan dikupas kulit terluarnya. Ayo Dul, kepas Dul, sini Dul, bantu Dul. Ya. Biar cepat. Mas, minta jagung sorterannya Mas ya. Oh ya, Buat kue Mas. Ya boleh, silakan bawa ya. Pakai ini ya. Asik, lumayan, dapet jagung gratis. Mas, duduk. Makasih Mas ya. Baik Pak, ini Iya, jagungnya Bu. Pak. Tolong langsung dikukus terus dipipil ya. Oh ya Pak. Jagung yang kualitasnya bagus bisa dilihat dari biji yang keras dan mengkilap. Bagian tongkolnya juga sudah mengering. Kalau mau diolah, jagung harus direbus dulu yo. Sebaiknya sih jangan terlalu lama merebus karena bisa merusak nutrisi di dalamnya. Kalau jagung kupas begini hanya 5 menit saja merebusnya. Tapi kalau direbus kulit-kulitnya bisa 10 menitan. Buah-buahan berwarna ungu seperti jagung begini banyak kandungan antosianinnya. Bagus itu untuk mencegah penuaan dini dan menjaga kesehatan jantung. Baru tahu toh, jagung ungu nggak kalah bagus gizinya dibanding jagung kuning. Malah kelebihannya yokui kandungan antosianinnya. Ada yang bilang jagung ungu juga punya kandungan anti diabetes, jadi nggak bikin gula darah naik. Sebenarnya sih mau jagung ungu atau putih, yo bagus-bagus aja dimakan. Soalnya keduanya jelas banyak gizi dan manfaatnya. Ada yang berminat membudidayakan? Bisa kok. Jagung ungu tumbuh baik di dataran rendah dengan suhu tropis atau di dataran tinggi dengan suhu rendah. Yang penting pasokan airnya harus cukup di awal pertumbuhan karena akan mempengaruhi hasil panennya. Bu, ini kuenya mau kita buat apa sih Bu namanya? Kue talam. Oh, talam. Kata Mbak Afifah, jagungnya mau dijadikan kue talam. Talam termasuk kue tradisional yang digemari yo. Soalnya lumayan gampang cara buatnya. Kue ini juga bisa dikreasikan dengan bermacam-macam bahan. Contohnya yo jagung ungu ini. Adonan talam terbuat dari santan dan tepung terigu. Sekarang buat santannya dulu yo. Yang paling pas sih santannya dari perasan parutan kelapa tua. Tidak hanya bisa menghasilkan santan yang lebih banyak, tapi juga lebih gurih dari santan kelapa yang lebih muda. Bu, ini udah selesai. Sudah? Langsung saya bawa ke belakang ya Bu buat adonan. Iya. Kalau mau praktis, kue talam bisa dicetak di loyang atau cetakan kue mangkok. Tapi kalau mau dikreasikan juga boleh. Seperti yang ini, pakai wadah dari daun pandan. Bonusnya, aroma daunnya bisa membuat kue talam
jadi lebih wangi. Dong, Ya, Pak. jagungnya udah selesai dipipil dong. Udah sebagian, Pak. Oh ya udah, tinggal aja. Oh, ya, Pak. Adonan kue talam dibuat dadakan yo, alias langsung dimasak di atas api. Gini carane. Santan direbus sampai matang. Jangan lupa diaduk terus supaya nggak pecah. Setelah mendidih, baru masukkan tepungnya. Aduk sampai adonan mengental. Adonan juga bisa diwarnai yo, biar tampilannya meriah. Selanjutnya, masukkan jagung pipil ke dalam adonan. Tetap yo, harus diaduk terus. Jagungnya sudah matang, jadi cukup sebentar saja, bisa langsung diangkat. Kalau adonan kedua dan ketiga sama saja, cuma beda warna. Sip, sudah ada 3 warna, meriah toh. Selanjutnya, yo tinggal dicetak. Sebaiknya tunggu adonan kue sampai suhunya nggak terlalu panas yo. Soalnya wadahnya kan terbuat dari daun. Kalau kena panas bisa layu dan lemas. Satu wadah bisa diisi sekitar 3 sendok adonan kue. Jangan terlalu banyak, nanti wadahnya malah nggak cukup kuat menahan isi adonan. Piye lur, pasti kepengen toh. Yuk, incip-incip dulu. Aku udah gak sabar nih. Pak, Oh, dong, ini kue talam jagungnya udah jadi. Ayo kita icip. aduh, enak bener nih Oh, iya, kayaknya enak. nih. Rasanya yang apa ya kalau ada yang warna pink? Tampilannya oke, rasanya pun mantul. Pipilan jagungnya yang menempel pada kue talam membuat teksturnya unik. Jadi pengen nambah lagi. Ayolah, habiskan aja. Kalau kurang, tinggal bikin lagi aja. Ojo ganggu aku dulu ya lur. Aku lagi di tempat budidaya jangkrik di Desa Giri Asih, Kecamatan Purwosari, Gunung Kidul. Aku bantu Mas Yanto nyiapin kandang untuk budidaya jangkrik. Kandangnya terbuat dari papan triplek. Dalam kandang akan diisi klaras atau daun pisang kering. Wis rapi, gek ayo mewangi panen ya, Dul. Oh, ya Mas. Ayo. Yang di pojokan sana, Mas. Ah, sing pojok kono mau lho. Oh, iya Mas. Ayo. Jangkrik bisa dipanen setelah berumur 28 hari. Sebelum dipanen, kandangnya harus dibersihkan dulu, lur. Keluarkan semua klaras dan kardus yang ada di dalam kandang. Siapkan wadah untuk mengumpulkan jangkriknya, yo.
Kalau sudah kekumpul semua, tinggal ditimbang dan dikemas. Pengemasannya pakai karung seperti ini loh. Satu kilogram jangkrik dijual seharga Rp50.000. Lumayan menguntungkan toh hasil budidaya jangkrik. Dul, Ya bos, itu pesenane Mbak Floren, Dul. Tolong Oh. diterke ya. siap bos. Bos, jangkrik bos. Jangkrik, Bos. Iki jangkrik, Bos. Iki lho bos, tukang kos jalan lho bos. Oh, alah upah jangkrik to, Bos. Lah iya toh bos. Lah ora duwe, Bos. Alah, bos. Oh, ini dikit. Mbak, ini mbak, suruh nganter pesanannya jangkrik mbak. Oh iya, Nduk. Kita tompo. Sing aku njaluk tulung iki diresiki karo engko digawé pisan. Oh. Tulung ya. Iya mbak, Ya, matur nuwun ya, Nduk. iya ya mbak. Jangan takut makan jangkrik lur. Iki termasuk serangga layak santap. Jadi aman-aman wae kalau dikonsumsi. Sebelum diolah, jangkrik harus dibersihkan. Tinggal masukkan jangkrik ke dalam wadah berisi air panas. Jadi nggak cuma hilang kotoran yang menempel wae yo, tapi sekalian menghilangkan kumannya. Kemudian gosok-gosok lagi untuk memastikan nggak ada kotoran yang menempel. Kalau sudah, jangkrik langsung digoreng. Pastikan minyaknya sudah benar-benar panas lur, baru masukkan jangkriknya. Sambil diaduk-aduk yo, supaya matangnya merata. Tunggu 15 menitan sampai jangkriknya agak kering. Mbak Floren dan Bu Eka mau mengolah jangkrik jadi brongkos khas Yogyakarta. Wah, salah satu sayur favoritku iki. Biasanya brongkos pakai daging sapi. Kalau diganti jangkrik, tak prediksi rasanya tetap jos. Siapkan bahan brongkos lainnya yo. Ada tahu, rebus, kelapa, gula merah, garam, gula pasir, kluwek, cabai rawit, cabai merah. Sabar pemirsa, masih ada bahan lainnya seperti lada, ketumbar, kemiri, kacang tolo, kulit melinjo, bawang merah, bawang putih, daun jeruk, lengkuas, kunyit, kencur, dan kayu manis. Meski yo bahannya seabrek-abrek, tapi cara masaknya gampang banget kok. Sekarang haluskan bumbunya dulu yo. Ketumbar, lada, bawang merah, bawang putih, cabai, dan kemiri diulek jadi satu. Jahe, lengkuas, dan kencur dikupas dulu. Lalu campurkan ke bumbu. Ulek lagi sampai halus. Setelah itu, masukkan kluwek dan garam. Haluskan semuanya yo. Lanjut potong tahu lur. Kalau kelapanya diparut lalu diperas santannya. Wes beres semua toh. Langsung dimasak wae iki. Keburu lapar. Dul, Coba. wes leren kue tak terus nih. Oh, iya, Aku Pak. yuk arep masak iki. Oh iya pak. Tulung engko dijolke sisan ya. Ya. Panaskan minyak, lalu tumis bumbu halus dan daun jeruk. Kalau sudah keluar aromanya, tuangkan santan. Aduk perlahan agar santannya tidak pecah.
Kalau sudah mendidih, masukkan cabai rawit, kulit melinjo, kacang tolo, tahu dan jangkrik. Tambahkan telur rebus, gula merah dan gula pasir. Masak selama 10 hingga 15 menitan wae yo. Iya lur, menggugah selera toh brongkos jangkriknya. Aromanya juga wangi banget. Jadi nggak sabar ngambil nasi hangat. Duh, ayo icipin ini masakan brongkos jangkrik. Jangkrik bos. Ayo dicipin. Bos. Seperti dugaanku, brongkos jangkrik nggak kalah dengan daging sapi. Gurih dan tekstur jangkriknya makin nambah nikmatnya brongkos.